Warga panik saat gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat. Akbar, ada istrinya di rumah, ya Allah. Banjir bandang menerjang permukiman dan ruas jalan di Nrekang, Sulawesi Selatan. Diduga alami masalah pada kemudi, sebuah kapal feri menabrak dua kapal kayu yang tengah bersandar di Pelabuhan Bajo, Bone, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Utara memerintahkan penyelidikan terhadap kematian seorang anggota Satlantas Polresta Manado. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Ayudita menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Minggu 28 April 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Ya, seorang warga mengalami luka-luka akibat tertimpa genteng yang roboh. Getaran gempa ini bahkan terasa di Sumedang, Sukabumi, hingga Jakarta. Innalillahi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut sekitar pukul setengah 12 Sabtu malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan pusat gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km di laut. Guncangan gempa sangat terasa dengan durasi sekitar 30 hingga 50 detik mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan. Belum ada laporan resmi dari pihak Pemda Garut terkait kerusakan akibat gempa. Ya Allah. Namun seorang warga tertimpa genting sempat dibawa ke puskesmas karena mengalami luka di bagian kepala. Kendati tidak menimbulkan tsunami, warga diimbau tetap tenang sambil waspada. Dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati dikarenakan ada gempa susulan. Terima kasih. Guncangan gempa juga dirasakan masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjarak sekitar 200 km dari pusat gempa. Warga yang sedang terlelap tidur sontak terbangun dan bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Terasa banget pas lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya, kerasa ada goyangannya terasa lama, berasa lama. Melaporkan info terkini kondisi Kuarcap. Sebuah gedung pramuka di Kabupaten Tasikmalaya juga mengalami kerusakan di bagian atapnya. Beruntung saat kejadian, gedung dalam keadaan kosong. Gempa magnitudo 6,5 juga dirasakan penduduk di pesisir pantai Pangandaran. Sejumlah rumah dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan mulai dari yang ringan retak-retak hingga ada tembok yang ambruk. Kendati guncangan terasa kuat, namun warga di tepi pantai tidak panik setelah dipastikan gempa tidak memicu tsunami. Eko Setiabudi melaporkan dari Jawa Barat. Guncangan gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi di Garut juga sangat dirasakan masyarakat di Sumedang, Sukabumi, dan juga di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan di beberapa rumah sakit, dampak gempa memicu kepanikan dan sejumlah bangunan alami kerusakan. Tim medis, pasien, dan pengunjung rumah sakit umum daerah Sumedang dilanda kepanikan hingga beramburan keluar saat gempa terjadi jelang tengah malam. Pasien terpaksa dirawat di luar rumah sakit dengan kondisi selang infus masih terpasang. Sejumlah keluarga pasien mengaku getaran gempa terasa sangat kuat ketika berada di dalam gedung rumah sakit, terutama di lantai atas. Lagi nunggu istri mau lahiran. Terus tadi kenapa pada keluar sini? Gempa kenceng sih. Oh, kerasa gempa tadi di sini. Terus gimana tadi suasana di sini gimana kan? Sempat pada panik kan,
Segatnya pada keluar. Oh. Kalau posisi istri tadi di ruangan mana? Mau persalinan. Saya posisi di lantai 6 di ruang anak. Nah, merasa kirain itu pusing pas ngelihat ke dinding retak pas langsung goncangan langsung gede gitulah langsung retak, yang sampingnya juga langsung retak ya. Terus saya bawa anak-anak lari, saya bawa turun gitu ya kan, bawa turun. Turun pun berapa saya ke 6 karena 4 masih terasa besar. Hingga minggu dini hari, pasien masih bertahan di teras rumah sakit dan akan disiapkan tenda untuk mengantisipasi gempa susulan. Masyarakat mengaku masih diselimuti trauma lantaran wilayah Sumedang pernah diguncang gempa awal Januari lalu. Dampak gempa Garut juga memicu kepanikan di RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat, tim medis, dan pasien berambulan keluar ketika merasakan guncangan gempa. Mereka khawatir bangunan ambruk sehingga bergegas menyelamatkan diri. BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan ada sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan, mulai dari atap hingga dinding tersebar di beberapa kecamatan. Sementara itu dampak gempa juga mengakibatkan beberapa rumah warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan. Masyarakat yang masih trauma dengan gempa beberapa tahun lalu memilih berada di luar rumah untuk mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bencana angin kencang menerjang permukiman warga di wilayah Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah rumah warga, pohon, dan juga sejumlah fasilitas umum rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di wilayah Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kuatnya hembusan angin mengakibatkan sejumlah pohon dan tiang lampu penerangan tumbang melintang di Jalan Raya Jogja Solo di wilayah Delangu. Akibatnya arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan sekitar 1 km. Tiang penerangan jalan jatuh roboh karena ada hujan yang disertai dengan angin kencang sehingga roboh melintang di jalan Klaten menuju ke arah Solo. Terjangan angin juga membuat atap bangunan salah satu rumah makan di wilayah Juwiring ambruk. Anopi, parkir dari Ayam Taliwang mengalami roboh karena angin kencang dengan panjang 8 kali 5 meter dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Enrekang di Sulawesi Selatan selain mengakibatkan longsor di sejumlah titik, juga banjir bandang menerjang permukiman dan juga jalan raya. Ya, derasnya arus membuat warga panik lantaran air bercampur lumpur langsung merengsek ke dalam rumah mereka. Akbar, ada istrinya di rumah, ya Allah. Rumah nerandangan bagian belakangnya kena. Warga langsung beralih untuk mencari kerabat dan menyelamatkan barang berharga mereka menyusul banjir bandang yang menerjang Kecamatan Enrekang, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Sebagian warga juga tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka sebab derasnya arus langsung merangsek ke dalam rumah. Air menggenangi rumah warga, kantor milik pemerintah, dan sarana umum dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Hujan deras selama 3 jam menjadi pemicu bencana ini. Situasi Enrekang saat ini, Enrekang Kota, tepatnya di depan Polres Enrekang, mengalami banjir besar. Diakibatkan hujan sekitar 3 jam terakhir ini, kita bisa melihat di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Polres Enrekang, terjadi banjir total dan tidak bisa dilewati. Hujan deras juga mengakibatkan longsor di perbatasan Enrekang, Tanah Toraja. Kendaraan tidak dapat melintasi di kilometer 2 dan kilometer 25 akibat tertutup reruntuhan tanah dan batuan. Jadi longsor di Kabupaten Enrekang, khususnya di Kecamatan Enrekang, di kilometer 2 dan kilometer 25, sehingga menutup akses jalan antara Tanah Toraja dengan Kabupaten Enrekang. Longsor tersebut akibatkan karena hujan deras yang cukup tinggi di Kabupaten Enrekang, kurang lebih hampir 2 jam, sehingga menyebabkan banyak terjadi banjir bandang.
BPBD selain masih mendata dampak banjir dan tanah longsor juga mengimbau warga untuk tetap waspada sebab hujan deras masih terjadi. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Pemirsa, hujan deras mengguyur beberapa wilayah di Provinsi Banten. Ya, akibatnya sejumlah permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Puluhan rumah di perumahan Kunciran Mas di Pinang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu malam terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir diakibatkan intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya drainase di lingkungan ini. Sejumlah kendaraan yang mencoba melintasi genangan banjir mengalami mati mesin. Meski rumahnya terendam banjir, sebagian warga memilih bertahan di rumah sambil menjaga barang berharga yang mereka miliki. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di Kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Sabtu sore. Tingginya genangan air yang mencapai 50 cm membuat sejumlah jalan tidak dapat dilintasi. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga di wilayah ini. Sementara itu di Kabupaten Serang, puluhan rumah warga di 5 kampung di Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande ikut kebanjiran. Tidak hanya merendam 40 rumah di desa itu, banjir juga merendam 1 pondok pesantren dan 1 sekolah dasar. Banjir diprediksi belum akan surut seiring hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Banjir yang melanda puluhan desa di 7 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga Sabtu belum juga surut. Area permukiman yang terendam membuat sebagian warga mulai mengungsi. Ratusan permukiman di 7 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara hingga Sabtu siang masih tergenang banjir. Di sejumlah wilayah, banjir akibat meluapnya air sungai Rongkong menyusul jebolnya tanggul mulai surut. Namun masih banyak permukiman yang terendam setinggi 1 meter hingga aktivitas warga nyaris lumpuh. Ada yang 1 meter, kalau di Welawi, yang saya tahu saya di Welawi itu ada ketinggiannya itu sampai 70 cm. Di Desa Warak itu tidak salah itu lebih 1 meter. Menurut petugas, sebagian besar warga di 36 desa terdampak telah mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun ada juga yang masih bertahan. Selain menggenangi permukiman, banjir juga merendam area perkebunan warga. Ratusan hektar area tanaman kakao milik warga kini terancam gagal panen akibat rusak terendam banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pemirsa, petugas berhasil menemukan 1 korban terakhir yang hilang terseret tanah longsor di jalur Trans Sulawesi, Poros Buntau, Rantebua. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Petugas dan relawan bergerak cepat begitu mengetahui tanda-tanda keberadaan 1 korban terakhir yang hilang terseret tanah longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau Rantebua di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Dibantu alat berat, petugas dan relawan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan jasad korban wanita itu disambut tangis histeris keluarga yang sejak pagi ikut melakukan proses pencarian di lokasi longsor. Berhasil menemukan korban kurang lebih 10 meter dari lokasi, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi Poros Buntau Rantebua di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi dan menimbun 10 orang yang melintas di lokasi. 7 orang selamat, sementara 3 korban ditemukan meninggal dunia. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibat tergerus arus sungai, rumpun bambu longsor dan menyangkut di jembatan di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan tanggul sungai sepanjang 21 meter juga ikut ambruk. Petugas gabungan bersama relawan dan warga ini bergotong royong untuk membersihkan rumpun bambu yang longsor di Kali Papah di kawasan Paseban, Bayat, Klaten. Rumpun bambu tergerus derasnya arus sungai dan menutup aliran sungai lantaran menyangkut di badan jembatan.
Selain itu, tanggul sungai sepanjang 21 meter di dekat permukiman juga runtuh. Salah satu rumah warga terancam ambruk akibat longsor. Kita jeda jenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah Kapolda Sulawesi Utara memerintahkan penyelidikan terhadap kematian seorang anggota Satlantas Polresta Manado yang tewas tertembak di sebuah mobil mewah. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, puluhan rumah toko atau ruko di Bodok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ludes terbakar. Kebakaran cepat meluas karena sebagian besar ruko berbahan kayu yang mudah terbakar. Api berkobar dengan cepat membakar setidaknya 28 ruko di Pasar Bodok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat malam. Nah, ini jalan Bonti nih, Des. Nah, habis jalan Bonti, ini di hadapan ruko baru. Api sulit dipadamkan karena sebagian besar ruko berbahan kayu yang mudah terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting di lantai 2 salah satu ruko. Untuk memastikan penyebab kebakaran, saat ini Polres Sanggau masih melakukan penyelidikan. Pasca kejadian, pemerintah Kabupaten Sanggau mencatat 21 kepala keluarga yang terdiri dari 78 jiwa terpaksa mengungsi. Sementara itu, akibat kejadian ini, jumlah kerugian diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Jiwa tidak ada. Nah, jadi untuk ruko itu ada sebanyak 28 ruko yang terbakar. Nah, dari 28 ruko ini ada 21 kepala keluarga. Nah, artinya ada satu kepala keluarga yang mempunyai 2 ruko. Nah, untuk jiwanya sendiri, jumlah orang itu diperkirakan yang sudah teridentifikasi ada 78 jiwa. Nah, dari 78 jiwa ini, saya pastikan untuk bantuan beras kita akan berikan 20 kilo per orang. Nah, jadi diprediksi 20 kilo per orang ini bisa untuk mencukupi kebutuhan selama 2 bulan. Saat ini warga yang terkena musibah kebakaran mengungsi di rumah kerabatnya dan sebagian lagi menempati posko darurat yang telah dibangun. Dede Iskandar melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Diduga mengalami masalah pada sistem kemudi, sebuah kapal feri menabrak 2 kapal kayu yang sedang bersandar di Pelabuhan Bajobone, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 kapal kayu mengalami kerusakan pada bagian tengah dan juga di anjungan kapal. Kepanikan warga mewarnai saat kapal feri KMP Misima menabrak 2 kapal kayu yang sedang sandar di Pelabuhan Rakyat Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Peristiwa pada Jumat sore itu diduga karena kapal feri mengalami masalah kelistrikan di bagian kemudi hingga hilang kendali dan menabrak 2 kapal sekaligus. Akibat kejadian ini, 2 kapal kayu mengalami kerusakan pada bagian anjungan dan bagian tengah kapal. Tiba-tiba itu ada listrik di kemudi bermasalah, sehingga ya tiba-tiba kemudi tidak bisa berfungsi dengan normal. Tapi setelah itu sudah normal kembali, sehingga kapal kita sandarkan di dermaga untuk membongkar muatan kembali. Selain menyebabkan kerusakan, kecelakaan juga berimbas pada keberangkatan kapal feri dengan tujuan Pelabuhan Kolaka Kendari terpaksa ditunda. Dari mediasi yang dilakukan oleh pihak feri dan kedua kapal yang ditabrak, disepakati penyelesaian dengan kekeluargaan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kembali mengamankan 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka. Ironisnya, kapal yang ditangkap menggunakan data kapal lain yang pernah ditangkap dan dimusnahkan KKP pada tahun 2022 silam.
Pengejaran dilakukan kapal pengawas Hiu 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terhadap kapal asing yang kedapatan menangkap ikan ilegal di perairan Indonesia, tepatnya Selat Malaka Kamis silam. Setelah ditangkap, kapal ikan berbendera Malaysia tersebut pun dimatikan mesinnya. Saat diperiksa, kapal yang diawaki 5 orang termasuk seorang nahkoda berkebangsaan Myanmar tersebut menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring atau trawl. Selain itu, kapal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Ironisnya, dokumen kapal terindikasi menggunakan dokumen kapal lain, yakni PKFB 1269 yang pernah ditangkap dan dimusnahkan petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP sesuai putusan Pengadilan Negeri Langsat pada September 2022 silam. Tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Hingga Sabtu siang, kapal masih bersandar di dermaga pangkalan PSDKP Batam menunggu proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kematian seorang anggota Satlantas Polresta Manado akibat luka tembak. Sementara itu penyidik Polres Jaksel telah menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga di rumah forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama perwakilan keluarga mendatangi ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk melihat langsung kondisi jenazah Brigadir RA. Pihak keluarga pun langsung mengambil jenazah untuk mereka bawa ke rumah duka di Manado, Sulawesi Utara. Jenazah sudah dapat diambil keluarga karena tidak menjalani otopsi. Polisi memastikan pihak keluarga menerima fakta-fakta atas kematian korban sehingga jenazah anggota Satwil Polresta Manado yang tewas akibat luka tembak hanya menjalani visum atau pemeriksaan luar. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan tim kedokteran forensik RS Polri telah menyerahkan jenazah almarhum kepada keluarga. Dalam hal ini diwakili oleh ketiga perwakilan keluarga yang tiba di Jakarta. Sementara warga dan kerabat sudah mulai berdatangan ke rumah duka di kawasan Mandolang, Minahasa, Sulawesi Utara untuk berbelasungkawa karena minggu pagi jenazah almarhum tiba di Manado. Almarhum Ridal Ali sejak 2022 lalu bertugas menjadi sopir dan ajudan pribadi seorang pengusaha batu bara, suami dari salah satu anggota polisi wanita. Almarhum kini meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Terkait kasus ini, Kapolda Sulawesi Utara telah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kematian anggota Satlantas Polresta Manado tersebut. Menurut Kapolda, pihaknya masih mendalami penyelidikan dugaan bunuh diri korban. Saya sudah utus Kapolresta Manado untuk berangkat ke Jakarta, terus juga anggota Subdit Paminal sudah berangkat ke sana untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut. Sampai sekarang saya belum terima, maksudnya yang jelas yang bersangkutan meninggal. Sebelumnya seorang anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam sebuah mobil mewah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, diduga marah karena dimintai uang parkir, seorang tamu hotel di Kota Purwokerto, Jawa Tengah menembak juru parkir hingga tewas. Hingga Sabtu sore, polisi masih memburu pelaku. Kedatangan jenazah Fajar Subekti di rumah duka di Desa Karangsari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah disambut isak tangis keluarga. Pria berusia 35 tahun itu tewas setelah ditembaki tamu salah satu hotel di Jalan Suparjo Rustam, Kota Purwokerto, Sabtu dini hari. Peristiwa itu terjadi ketika pelaku keluar dari komplek hotel. Sebagai juru parkir, korban kemudian mengingatkan pelaku untuk membayar sewa parkir. Diduga tersinggung dimintai uang. Keduanya terlibat adu mulut yang berujung penembakan. Ada terjadi penembakan
terhadap seorang laki-laki tadi sekitar pukul 3.45 pagi dini hari di parkiran Hotel Braga, daerah Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Sementara hingga Sabtu sore, pelaku masih dalam pengejaran polisi. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, 2 pekan setelah kematian seorang siswa kelas 2 SMK Negeri di Nias, Sumatera Utara, polisi akhirnya menetapkan seorang kepala sekolah sebagai tersangka penganiayaan. Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti, pemeriksaan saksi hingga gelar perkara pihak penyidik. Sebelum menjadi tersangka, Safrin Zebua, seorang kepala sekolah SMK Negeri di Nias, Sumatera Utara ini mengikuti reka ulang kasusnya. Dalam reka ulang ini terdapat 15 adegan yang melibatkan saksi korban dan para siswa lainnya yang merupakan rekan korban. Polisi memastikan penetapan kepala sekolah sebagai tersangka penganiayaan berdasarkan alat bukti, pemeriksaan saksi, reka ulang kejadian hingga gelar perkara. Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang terjadi di Nias Selatan, di mana sebagai pelaku yaitu saudara SJ, kepala sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo, yang bersangkutan melalui gelar perkara di Satreskrim Polres Nias Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang siswa SMK di Kepulauan Nias meninggal dunia 15 April lalu setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit M. Thompson, Gunung Sitoli. Kematian korban diduga akibat pukulan kepala sekolah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Kasus pembakaran sebuah mobil milik perusahaan ekspedisi di Batam, Riau pada pertengahan April lalu memasuki babak baru. Salah seorang pelakunya ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Ada dugaan motif pembakaran terkait persaingan bisnis. Suara ledakan itu berasal dari kebakaran sebuah mobil perusahaan ekspedisi jasa titipan atau Justip di Kota Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa pada 11 April itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sengaja dibakar. Saat kejadian, mobil box diparkir di halaman ruko kawasan Gudang Sepanas tak jauh dari trafo listrik serta pangkalan gas. Untung saja tak ada korban jiwa dan api bisa segera dipadamkan. Polisi berhasil mengendus jejak salah satu pelaku yang ditangkap di kawasan Rokan Hilir Riau pada 25 April lalu. Ditetapkan sebagai tersangka, pria itu dibawa petugas ke Batam. Dalam penyelidikan, tersangka mengaku perannya hanya sebagai sopir yang mengantar pelaku utama berinisial SM dan membeli 10 botol berisi Pertalite di sebuah warung. Adanya dugaan persaingan bisnis sebagai motif pembakaran masih dalam penyelidikan polisi. Untuk sementara masih dalam pendalaman karena dari keterangan sementara yang beliau sampaikan hanya dari dia diajak oleh salah satu pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Artinya pelaku bukan satu orang? Pelaku lebih dari satu, untuk keterangan sementara yang kita dapat ada 3 pelaku. Akibat peristiwa ini, kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah memeriksa 5 saksi dan tengah mengejar sang pelaku utama. Aula Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sempat kabur setelah merampok mini swalayan, seorang pria di Singkawang, Kalimantan Barat dibekuk polisi. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam karyawan mini swalayan dengan pistol mainan. Tersangka perampokan bernama Acin ini diringkus Satuan Resmob Polda Kalbar dan Satreskrim Polres Singkawang di salah satu rumah kerabatnya di Singkawang Tengah Jumat dini hari. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki tersangka karena mencoba kabur usai ditangkap. Perampokan terjadi Sabtu 20 April 2024 lalu di sebuah mini swalayan di Jalan Alianyang, Singkawang, Kalimantan Barat. Saat itu tersangka masuk ke mini swalayan dan mengancam karyawan dengan pistol. Belakangan diketahui pistol yang digunakan ternyata pistol mainan. Dari lokasi perampokan, tersangka mengambil uang ratusan ribu rupiah. Pengakuan dari tersangka melakukan memang ada di beberapa tempat. Di beberapa tempat, yang pertama di Alfamart, ada 2 atau 3 lokasi di tempat permainan warnet, warung internet. Nah, di situ ada beberapa TKP yang ada di wilayah hukum Polres Singkawang.
Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Singkawang. Ia mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Singkawang, Kalimantan Barat. Pemirsa, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan membawa kabur motor milik seorang warga di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi yang berupaya menyelamatkan nyawa korban sempat kewalahan lantaran warga terus menghakimi pria itu. Warga langsung menghakimi pemuda ini hingga babak belur lantaran kedapatan membawa kabur motor korban di kawasan Gunung Putri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti terekam dalam video amatir, tiba di tempat kejadian, polisi sempat kesulitan saat berupaya untuk mengamankan korban dari amukan warga. Pasalnya, massa terus menghakimi pria itu. Sebelumnya korban memergoki 2 orang mencuri dan membawa motor miliknya di halaman sebuah rumah di kawasan ini. Korban kemudian mengejar mereka dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya salah satu di antara pencuri ini tertangkap. Motor saya dibawa, saya di dalam rumah, jadi motor udah dibawa kabur, saya ikut warga yang lewat. Lalu saya telepon teman saya yang rumahnya jauh untuk jaga. Masih dari kasus pencurian, pemirsa, pencurian dengan modus pecah kaca kembali terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tidak lebih dari 1 menit, pelaku yang berjumlah 2 orang menggasak tas berisi laptop dari dalam mobil. Kamera CCTV ini merekam detik-detik pencurian dengan modus pecah kaca yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua pengendara motor itu mendekati mobil incaran sembari memperhatikan isi mobil dari kaca jendela. Setelah memastikan barang incaran ada di dalam mobil, tak lebih dari 1 menit kaca mobil dipecahkan dan pelaku berhasil membawa kabur sebuah tas berisi komputer jinjing dan pakaian. Dekatnya lagi, kedua pelaku beraksi saat suasana dalam kondisi ramai di sore hari. Menurut warga, ketika kejadian, pemilik mobil sedang makan di warung yang tak jauh dari lokasi parkiran mobil. Pelakunya 2 orang. Naik apa dia? Naik motor Beat. Itu apa aja sih yang diambil, Bang? Katanya sih laptop, Om. Laptop sama baju. Nah, itu saat diambil, korbannya sedang apa, Bang? Korbannya sedang makan. Pencurian tersebut membuat korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Berkaca dari kasus ini, para pengendara sebaiknya tak meninggalkan barang berharga di dalam mobil, terutama saat berada di tepi jalan raya. Donvito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, polisi yang menyamar dengan berpakaian ojek daring meringkus 2 pria yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu di Semarang, Jawa Tengah. Saat ditangkap, kedua tersangka berboncengan motor hendak mengambil paket sabu di pinggir jalan. Dalam rekaman video di kamera CCTV, 2 orang berboncengan motor hendak mengambil paket sabu di sebuah selokan di kawasan Delta Mas, Semarang. Kemudian sejumlah pengendara motor lain yang ternyata anggota kepolisian langsung menyergap kedua pria ini berikut barang bukti sabu-sabu seberat 0,5 gram. Lewat melihat 2 tersangka ini seperti mengambil sesuatu namun takut, kabur dia, lari. Akhirnya dikejarlah oleh anggota kita. Ternyata memang setelah dicek, ya mereka kedapatan memiliki sabu. Kita kembali jeda, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah alat berat diturunkan untuk mengevakuasi material longsor yang menutup ruas jalan di Lebak, Banten. Informasi ini akan disampaikan oleh Dinda Ayudita sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mengevakuasi material longsor yang menutup ruas jalan di Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten. Usai material disingkirkan, ruas jalan kini bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Dengan menggunakan alat berat, sejumlah petugas berupaya memindahkan material longsor yang menutup ruas jalan Lebak Gedong, Cibeber, Lebak, Banten. Sejak Sabtu subuh, alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pemindahan material longsor di 3 titik. Yang terparah berada di Kampung Cibolak. Pada Sabtu sore, akhirnya kendaraan bisa kembali melintasi jalan tersebut.
kejadian baru ini sekarang alhamdulillah akses sudah terbuka sehingga masyarakat sudah bisa melalui jalan ini. Titik longsor sampai tadi kita analisa itu sekitar ada 3. Bencana longsor di ruas Jalan Cipanas di lereng Cibolang, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten terjadi usai hujan deras melanda Jumat malam. Tebing setinggi 20 meter yang berada di bahu jalan tiba-tiba longsor hingga menutup ruas jalan akses menuju objek wisata Negeri di Atas Awan dan kawasan wisata adat Citorek. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kendaraan dari arah Lebak menuju Sukabumi sempat tidak dapat melintas. Ariel Maranos melaporkan dari Lebak, Banten. Ya pemirsa, akibat pergerakan tanah, ratusan warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi. 61 rumah mengalami kerusakan, bahkan 2 diantaranya roboh. Nyaris tak berbentuk, puing-puing ini merupakan rumah yang ambruk akibat pergerakan tanah. Selain 2 rumah roboh, 7 rumah lainnya juga rusak. Total ada 61 rumah di Kampung Sukajadi dan Kampung Pasir Cinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat yang terdampak bencana pergerakan tanah. Mengantisipasi bencana susulan, 191 jiwa dari 2 kampung yang terdampak telah mengungsi. Pergerakan tanah terjadi Kamis malam usai terpaan hujan deras beberapa hari. Saat ini tengah dikaji apakah lokasi yang terdampak masih layak dijadikan tempat tinggal. Di wilayah kami 2 hari berturut-turut ya, hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur dan mungkin juga kemarin kan kemarau panjang. Di samping itu juga kita juga sedang menganalisa apakah ada penyebab lain di wilayah ini. Selain puluhan rumah, fasilitas umum yang terdampak adalah 2 masjid dan infrastruktur jalan desa. Rendra Guzali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 pekerja bangunan tertimpa tembok roboh saat sedang memperbaiki rumah di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu siang. Seorang pekerja tewas, sedang seorang lainnya menderita patah tulang. Begitu tiba di lokasi, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Timur mendapati seorang pekerja bangunan tewas. Dengan hati-hati, petugas mengevakuasi jasad korban Giri Sopandi ke atas mobil ambulan. Siap kan? Sudah, jenazah sudah dapat dievakuasi. Sementara seorang pekerja lain bernama Waslam menderita patah tulang kaki. Kami datang dengan 1 unit dan 5 personil. Kondisi korban sudah dievakuasi oleh warga ke tempat yang sedikit lebih aman, di dekat dengan TKP, dan kami hanya membantu warga dalam artian korban untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, insiden tersebut bermula saat kedua korban mengerjakan perbaikan rumah di Jalan Amil Wahab, Keramat Jati, Jakarta Timur. Diduga pondasi tak kokoh, tiba-tiba tembok rumah roboh. Lihat ya di bawahnya itu. Ketiban ini bangunan apa kayu apa? Ya tembok ini. Tembok itu ketiban. Iya. Itu di dalamnya ada 2 orang. 2 orang. Ada yang meninggal atau gimana kondisinya pada saat? Meninggal ada 1. 1 meninggal, 1 luka aja. Korban tewas maupun luka dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Sementara pasca robohnya tembok, kegiatan perbaikan rumah dihentikan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, seorang bocah tewas akibat tenggelam di kubangan bekas galian tanah di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Tenggelamnya korban diketahui setelah seorang temannya melapor ke orang tua korban. Tangis histeris keluarga pecah tatkala mengetahui anggota keluarga mereka, bocah laki-laki berusia 10 tahun, ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan di kubangan bekas galian tanah di Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak, Serang, Banten, tak jauh dari rumahnya. Diduga korban yang tidak bisa berenang itu nekat berenang ke tengah galian tanah saat asyik bermain bersama teman-temannya. Melihat korban tak muncul ke permukaan, satu rekannya pun melaporkan ke pihak keluarga. Namun sayang, ketika ditemukan, korban sudah tidak bernyawa. Ada temennya 2 orang gitu, cuman termasuk dia yang cebur, mandi,
lama-lama dia nggak nimbul, dia jadi lari dia anak yang satu nih temennya nih, nyusul keluarganya ibu bapaknya, laporan bahwa mak si Anu di sana kecemplung. Usai dievakuasi, jasad korban langsung disemayamkan di rumah duka dan selanjutnya dimakamkan. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Diduga dipicu rem blong, sebuah minibus syarat penumpang menabrak mobil bak terbuka di jalanan menurun di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Laju minibus baru terhenti setelah menumbuk pagar sebuah rumah. Dari atas tuh udah ngeblong ini mobil. Mobil minibus ini rusak parah dalam posisi menerobos pekarangan sebuah rumah di Desa Penujah, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Sabtu siang. Bagian depan mobil hancur. Sebelumnya minibus menghantam sebuah mobil bak terbuka bermuatan jagung lalu terhenti setelah menumbuk pagar rumah. Sementara itu mobil bak terbuka mengalami ringsek setelah terguling akibat dihantam minibus. Wah, saya mobil sampai saya lempar. Ada apa saya lari ke jalan, tahu-taunya elep nabrak rumah, tahu-taunya ini mobil katanya dari atas rem udah blong. Ya pas turun rem langsung blong, nggak ada sama sekali. Jadi nggak bisa ngerem. Nah di depan ada mobil carry, pas saya jalan ke situ. Berarti yang ngeblong itu elpnya? Iya. Membawa penumpang, Mas? Iya. Jumlah penumpangnya berapa? Jumlah penumpang berapa sih? 15. Akibat kecelakaan tersebut, 15 orang yang terdiri dari penumpang minibus dan sopir mobil bak terbuka dilarikan ke Puskesmas Jatinegara akibat luka-luka. Kasus ini dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pemirsa, mobil minibus yang mengangkut 7 orang alami kecelakaan tunggal di Klaten, Jawa Tengah. Mobil terjun dan terguling ke parit, 4 orang luka-luka. Kerahkan alat berat, petugas berjibaku untuk mengevakuasi bangkai kendaraan dari sebuah parit di kawasan di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kecelakaan tunggal minibus berpenumpang 7 orang ini diduga akibat sopir hilang kendali saat berupaya menghindari motor di depannya. Mobil kemudian terguling dan masuk parit, 4 orang penumpangnya luka-luka. Sebuah minibus yang tengah melaju di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, rusak berat tertimpa pohon. 2 orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka. Video amatir ini memperlihatkan pohon mangga berukuran besar tumbang di jalan lintas Simpang 4 Pasaman Baru, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu sore. Batang pohon menimpa minibus yang tengah melintas. Akibatnya 2 orang penumpang minibus luka-luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara kondisi minibus rusak berat dengan kaca depan hancur berantakan. Mendapat laporan adanya sebuah mobil yang tertimpa oleh pohon di jalan lintas Simpang 4 ke Ujung Gading. Untuk jumlah korban berapa, Bunda? Untuk informasi kita dapat, untuk jumlah korban di dalam mobil tersebut ada 2 orang. Agar tidak menimbulkan kemacetan, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat kemudian menyingkirkan batang pohon ke bahu jalan. Angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di Pasaman Barat kerap menumbangkan pohon. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat jalani vaksinasi meningitis dan influenza. Sementara di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, calon jemaah haji mengikuti bimbingan manasik haji di pendopo rumah Dinas Bupati Blora. Sebanyak 636 calon jemaah haji Kabupaten Blora mengikuti rangkaian bimbingan manasik haji di pendopo rumah Dinas Bupati Blora. Sedianya mereka berangkat ke Tanah Suci pada 3 Juni 2024. Calon jemaah haji Blora terbagi 3 kloter, yakni kloter 84 ada 171 orang, 352 orang tergabung pada kloter 85 dan kloter 86 terdapat 113 orang.
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, calon jemaah haji ikuti vaksinasi meningitis dan influenza sebagai syarat wajib sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak rawan terjangkit penyakit menular, termasuk penyakit akibat perubahan cuaca dan iklim di Arab Saudi. Ya pemirsa, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di ibu kota seperti gula pasir hingga bawang terus mengalami kenaikan. Hal serupa juga terjadi di kota Mojokerto, Jawa Timur, kian melonjak seperti bawang merah tembus di kisaran Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur tembus kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih saat ini Rp42.000 per kilonya. Tak hanya bawang merah dan bawang putih, harga komoditas cabai rawit dan cabai merah besar juga kembali merangkak naik di kisaran Rp35.000 hingga Rp52.000 per kilogramnya. Petani gagal panen karena cuaca buruk diduga menjadi penyebab melambungnya harga komoditas tersebut. Sementara pemirsa, di Pasar Kopro, Jakarta Barat, harga gula pasir yang biasanya dijual sekitar Rp17.000 sekarang jadi Rp20.000. Sementara harga telur ayam masih stabil, Rp30.000 per kilogramnya. Berbeda dengan telur ayam kampung, ada kenaikan Rp1.000. Minyak goreng juga alami kenaikan harga, sebelumnya di harga Rp15.000, sekarang di kisaran Rp17.000 hingga Rp20.000. Sementara pemirsa, kenaikan harga gula berdampak langsung pada sektor usaha toko roti dan kue. Seperti di toko kawasan Rawa Blong, Jakarta Barat yang sudah beberapa hari menaikkan harga jual produk akibat tingginya harga gula. Kenaikan harga roti dan kue mencapai kisaran Rp1.000 hingga Rp5.000. Guncangan gempa bumi magnitudo 6,5 yang berpusat di Garut, Jawa Barat dirasakan hingga ibu kota Jakarta. Informasi lengkapnya kami sajikan usai jeda. Anda kembali bergabung sama kami di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Aidita. Ya, pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Seorang warga mengalami luka-luka akibat tertimpa genteng yang roboh. Getaran gempa ini bahkan terasa di Sumedang, Sukabumi hingga Jakarta. Innalillahi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut sekitar pukul setengah 12 Sabtu malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan pusat gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km di laut. Guncangan gempa sangat terasa dengan durasi sekitar 30 hingga 50 detik mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan. Belum ada laporan resmi dari pihak Pemda Garut terkait kerusakan akibat gempa. Ya Allah. Namun seorang warga tertimpa genting sempat dibawa ke puskesmas karena mengalami luka di bagian kepala. Kendati tidak menimbulkan tsunami, warga diimbau tetap tenang sambil waspada. Dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Guncangan gempa juga dirasakan masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjarak sekitar 200 km dari pusat gempa. Warga yang sedang terlelap tidur sontak terbangun dan bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Terasa banget pas lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya, ada kerasa ada goyangannya terasa lama, berasa lama.
melaporkan info terkini kondisi Kuarcap. Sebuah gedung pramuka di Kabupaten Tasikmalaya juga mengalami kerusakan di bagian atapnya. Beruntung saat kejadian, gedung dalam keadaan kosong. Gempa magnitudo 6,5 juga dirasakan penduduk di pesisir pantai Pangandaran. Sejumlah rumah dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan mulai dari yang ringan retak-retak hingga ada tembok yang ambruk. Kendati guncangan terasa kuat, namun warga di tepi pantai tidak panik setelah dipastikan gempa tidak memicu tsunami. Eko Setiabudi melaporkan dari Jawa Barat. Guncangan gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi di Garut juga sangat dirasakan masyarakat di Sumedang, Sukabumi, dan juga di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan di beberapa rumah sakit, dampak gempa memicu kepanikan dan sejumlah bangunan alami kerusakan. Tim medis, pasien, dan pengunjung rumah sakit umum daerah Sumedang dilanda kepanikan hingga berhamburan keluar saat gempa terjadi jelang tengah malam. Pasien terpaksa dirawat di luar rumah sakit dengan kondisi selang infus masih terpasang. Sejumlah keluarga pasien mengaku getaran gempa terasa sangat kuat ketika berada di dalam gedung rumah sakit, terutama di lantai atas. Lagi nunggu istri mau lahiran. Terus tadi kenapa pada keluar sih? Gempa kenceng sih. Oh, kerasa gempa tadi di sini. Terus gimana tadi suasana di sini gimana kan? Sempat pada panik kan, sudah pada keluar. Oh. Kalau posisi istri tadi di ruangan mana? Mau persalinan. Saya posisi di lantai 6 di ruang anak. Nah, merasa kirain itu pusing pas ngelihat ke dinding retak, pas langsung goncangan langsung gede gitulah, langsung retak. Yang sampingnya juga langsung retak ya. Terus saya bawa anak-anak lari. Saya bawa turun gitu ya kan. Bawa turun. Di turun pun berapa saya ke 6 karena 4 masih terasa besar. Hingga Minggu dini hari, pasien masih bertahan di teras rumah sakit dan akan disiapkan tenda untuk mengantisipasi gempa susulan. Masyarakat mengaku masih diselimuti trauma lantaran wilayah Sumedang pernah diguncang gempa awal Januari lalu. Dampak gempa Garut juga memicu kepanikan di RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat, tim medis, dan pasien berhamburan keluar ketika merasakan guncangan gempa. Mereka khawatir bangunan ambruk sehingga bergegas menyelamatkan diri. BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan ada sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan, mulai dari atap hingga dinding tersebar di beberapa kecamatan. Sementara itu dampak gempa juga mengakibatkan beberapa rumah warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan. Masyarakat yang masih trauma dengan gempa beberapa tahun lalu memilih berada di luar rumah untuk mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat Sabtu malam juga menggoyang ibu kota hingga menghentikan pemberangkatan kereta komuter lain. Sementara itu para penghuni apartemen di kawasan Jakarta Selatan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tidak terbayang bagaimana mereka bisa turun semua tadi rame-rame. Terlihat dalam rekaman video amatir para penghuni sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan berhamburan keluar untuk mencari tempat yang aman dari gempa. Gempa bermagnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam terasa guncangannya ke wilayah ibu kota Jakarta. Begitupun dengan penghuni sebuah hotel di kawasan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka terpaksa meninggalkan kamar masing-masing dan memilih berada di luar lobi hotel untuk mengantisipasi gempa susulan. Dengan apakah ada gempa susulan? Gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi di kawasan Garut juga membuat perjalanan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta sempat dihentikan. Salah satunya kereta komuter lain jurusan Jakarta Kota Bogor yang berhenti luar biasa di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sabtu malam. Perjalanan kereta kembali normal setelah petugas dari awak sarana perkereta-apian memeriksa jalur lintasan untuk memastikan keamanan kereta api. Kita beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa. Derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri akan mewarnai pekan ke-34 BRI Liga 1.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk kado penutup musim. Persebaya Surabaya merampungkan persiapan terakhir jelang derby melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo sore nanti. Bajul Ijo ingin bangkit sekaligus mempersembahkan kemenangan di laga penutup untuk memuaskan bonek dan bonita yang hadir langsung di stadion. Play for pride, pride for yourself, for your family, for the supporters, the bonek bonita, the people of Surabaya. This is what I mean by play for pride. It's the last game, so again, last game we go all in. We go 100%. Di kubu lawan, Persik Kediri datang ke Surabaya dengan membawa 22 pemain terbaiknya. Anak asuh Marcelo Rospide berlatih ringan di Stadion Gelora Bung Tomo untuk menjaga kebugaran. Di laga nanti, skuad Macan Putih ingin menjaga gengsi, sekaligus mengulang kesuksesan mereka saat mengalahkan Persebaya 4-0 di pertemuan pertama. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia incar kemenangan saat melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ya pemirsa, jika menang, Garuda Muda otomatis bisa berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024. Indonesia berhasil mengukir sejarah untuk pertama kali lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Sebagai kuda hitam, Indonesia harus bekerja keras untuk melaju ke babak semifinal. Sempat kalah di laga pembuka grup A kontra Qatar, Garuda Muda bangkit dan melibas Australia, Yordania, hingga Korea Selatan di babak perempat final. Anak asuh Sintayong harus bekerja keras karena calon lawan Indonesia di babak semifinal adalah Uzbekistan. Tim yang belum sekalipun kalah dan kebobolan di ajang Piala Asia U23. Jika menang dan melaju ke partai puncak, Garuda Muda dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis, Juli mendatang. Namun jika kalah dari Uzbekistan bukan berarti peluang Indonesia bermain di Olimpiade tertutup. Karena lewat peringkat 3 juga otomatis lolos. Sementara jika melalui jalur peringkat 4, Indonesia harus berjuang melalui babak playoff melawan wakil benua Afrika, Guinea. Garuda Muda ingin menciptakan sejarah baru, melaju ke final Piala AFC U23 sekaligus kembali lolos ke Olimpiade sejak 68 tahun silam. Tim bulu tangkis Indonesia memetik kemenangan di fase grup kejuaraan bergu Piala Thomas dan Uber 2024. Ya, pemirsa, Jonathan Christie dan kawan-kawan menang telak melawan Inggris, sementara skuad putri juga menyegel kemenangan melawan Hong Kong. Berlaga di Sport Center Gymnasium Chengdu, China pada hari Sabtu, tim Thomas Cup Indonesia memastikan kemenangan atas Inggris dalam fase grup C dengan menyapu bersih 5 kemenangan. Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Jonathan Christie membuka kemenangan Indonesia. Sementara itu Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana serta Alwi Farhan yang turun di partai keempat dan terakhir juga berhasil menyumbangkan poin dengan mengalahkan lawan-lawan mereka. Hampir seluruh laga, tim bulu tangkis putra meraih kemenangan dengan 2 game langsung. Sementara itu, tim bulu tangkis putri Indonesia memulai ajang Piala Uber 2024 dengan baik, bertemu Hong Kong pada laga pertama grup C. Gregoria Mariska, Tunjung, dan kawan-kawan berhasil menyegel kemenangan. Tunggal putri unggulan Indonesia ini sukses mengalahkan Sung Yi 2 game langsung. Sementara di partai ketiga tunggal putri Indonesia lainnya, Esther Triwardoyo juga meraih kemenangan 2 game melawan Samir bin Mehta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Yudita. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.